Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue salam tinggal 4. Jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat kabar dibaca Ipin. Apa kabar calon pemimpin? Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Khairul Ummah, beliau Ustadzah Yuni Hermina, para dewan asatid wal asatidah yang saya hormati, yang saya ta'zimi rahimahumullah, siswa-siswi Khairul Ummah yang saya banggakan. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita berkumpul bersama dalam rangka Dzakiratus apa ya? Maulid Nabi. Salam Allah semoga tetap melimpahkan dan kepada junjungan kita Habibana wa Muhammad. Semoga akan terlimpah pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang atau anak-anak yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan syafaat serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau baca pantun aja ya, yang mudah. Karena dari kemarin itu apa sih untuk anak-anak? Ya pantun aja ya. Ada pantun nih, mau dengerin enggak? Tadi awalnya udah ada pantun nih. Lari-lari ke lapangan, badan sehat, terasa manfaatnya. Kenapa kita peringati Maulidan? Karena mengharap syafaatnya. Alhamdulillah, Masya Allah, saya tadi perhatikan kebolehan daripada siswa-siswi Khairul Ummah. Yang pertama, mentalnya kuat-kuat, ya, hebat. Walaupun tampilannya masih perlu diperbaiki, tapi Masya Allah, yang pertama harus punya mental dulu. Karena calon pemimpin harus punya mental yang kuat, ya. Kemudian setelah itu antum semuanya harus ditunjang dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Setiap hari antum berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah, niat dalam hati mencari ilmu, ya. Kemana? Kemana? Ke sekolah. Tentu saja yang namanya mencari ilmu
tentu banyak sekali rintangannya. Banyak apa? Rintangannya. Belum lagi musim hujan, rintangannya apa? Kadang-kadang kita males untuk mandi. Ya, ini ada nggak ini kalau musim hujan ada yang ada ya? Mandi semuanya? Kalau musim hujan nggak perlu mandi apa mandi? Yang mau berangkat sekolah? Mandi, tetap mandi, alhamdulillah. Mandi juga termasuk ajaran Rasulullah. Ya, kalau kita sering mandi, insya Allah badan sehat, ibadahnya lebih mantap. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita menjaga kebersihan. Menjaga apa? Kebersihan. Diawali dari ibda binafsik. Diawali dari diri sendiri dulu. Menjaga kebersihan, bangun tidurku terus bukan. Itu sebenarnya lagu yang tidak betul. Yang betul bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun tidur, yang pertama dilakukan adalah cuci tangan. Apa? Cuci tangan. Kira-kira kalau antum semuanya bangun daripada tidur ngapain? Bukan langsung mandi, ternyata cuci tangan dulu. Itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mau ngikuti? Ya, sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, sholawat itu ternyata bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Mendatangkan apa? Rahmatnya Allah. Kita semuanya baca sholawat 1 kali, membalasnya 10 rahmat. Jadi kita 1 kali bersolawat kepada Nabi, Allah membalasnya 10 kali, rahmatnya Allah diturunkan kepada kita. Tenang ya. Kemudian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok bangun tidak langsung mandi, ya. Kalau lagu yang seperti tadi, apa, bangun tidur terus mandi, itu perlu diperbaiki. Karena kalau Rasulullah SAW balik lagi, bangun daripada tidur untuk berdoa dulu. Ngapain kalau kantung semuanya? Doanya habis tidur apa? Bangun tidur. Terima kasih. Doa bangun tidur bagaimana? Semuanya hafal, insyaallah. Doa
sama-sama. Yang belum hafal jadi nanti ikut hafal. Ya, sama-sama. Wahai Isnin Salasa. Alhamdulillah. Nabi seperti itu, bangun tidur nggak langsung mandi. Nah, itu yang lagu bangun tidur terus mandi itu perlu diralat. Ya, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bangun tidur baca doa kemudian cuci tangan. Ternyata pada tangan itu tidak tahu ketika kita tidur tangannya kemana. Coba lihat enggak? Antum semuanya lagi tidur, lihat enggak tangannya? Tidak. Tangannya kita nggak tahu tangan itu ke sini, kemana. Nah, semuanya. Kadang-kadang tangan ini nggak tahu. Kata Nabi, aina batat yadahu, di mana tanganmu ketika tidur? Tahu nggak? Tidak tahu. Sebenarnya dalam keadaan lelah tidur, tangan itu nggak terasa. Wak ke sana. Ke depan, mungkin kemana-mana. Itu kata Nabi, maka cuci tangan. Ternyata ya, dalam tangan kita bisa ada najisnya. Maka diajarkan oleh Nabi ketika bangun tidur kita baca doa kemudian cuci tangan. Apa? Ulangi lagi. Cuci tangan. Jadi perlu diingat besok kalau kita bangun tidur jangan ucap-ucap kesini dulu bangun tidur. Nah, makanya diucap-ucap. Nggak tahu itu kalau ada najisnya ke mata. Nah, itu ya. Itu perlu diperhatikan ternyata akhlak Nabi. Kalau lahirnya tidak bisa kita tiru kan? Tentu saja bukan lahirnya, jasadnya yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa, tidak bisa kita tiru. Beliau badannya besar, tinggi, gantengnya luar biasa. Tentu saja kalau untuk meniru jasadnya kita tidak mungkin. Tapi kalau kita meniru akhlaknya Nabi, insya Allah kita belajar mulai besok. Kalau antum semuanya bangun tidur, jangan terbiasa langsung ucap-ucap. Jangan apa? Langsung apa? Ucap-ucap. Ternyata yang paling penting daripada anggota badan yang kita gunakan untuk aktivitas adalah tangan. Maka tangan yang terlebih dahulu disucikan. Jadi cuci tangan 3 kali. Mau ngapain aja terserah nanti. Setelah bangun tidur, ya baca doa bangun tidur, kemudian cuci tangan. Nanti satu. Ya. Ternyata masih banyak sekali. Ya. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan dilantunkan oleh kakak kita ya, kakak kelas 3 kelas 6. Ayatnya bagaimana? Surat Al-Ahzab ayat 21. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengerin enggak? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, artinya apa? Laqad kana sungguh telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada diri Rasulullah? Lanjutkan ayatnya. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, jadi tidak perlu kita sama-sama menjadikan seorang sosok selain Nabi, ya. Yang perlu kita contoh, yang menjadi suri tauladan hanya satu di dunia. Walaupun seorang kiai,
ternyata beliau masih banyak kekurangan. Lah, pas yang dicontoh yang kekurangannya. Nah, jadi bagaimana? Ustaz, tapi yang kekurangannya yang dicontoh lah. Itu berarti kan rukunnya satu yang harus kita contoh hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemana? Masih siap mendengarkan? Masih siap? Ada pantun lagi? Dengarkan pantunnya lagi. Ke sekolah pakai sepatu baru warnanya hitam. Kalau di sekolah main melulu, kapan jadi anak yang dibanggakan? Nah itu ya. Jadi kalau kalian semuanya nanti sekolah cuma yang penting berangkat, yang penting berangkat. Akhirnya di sekolah ngapain? Masih main-main. Waktunya sholat main-main. Waktunya tauhid main-main. Lah itu berarti antum semuanya adalah belum bisa menggunakan waktu, memanage waktu dengan baik. Belajar, harus belajar. Karena apa kata Nabi? Al waktu kasayf. Al waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan apa? Pedang. Kalau pedang sudah membabat, bisa dibalikin lagi enggak? Misalnya membabat ini, ada rumput tuh sekalian, rumputnya roboh semua berdetak. Bisa nggak dibalikin lagi rumputnya? Enggak. Waktu ditebas sudah, ya. Jadi kalian tidak bisa menggunakan waktu, maka waktunya sudah berlalu. Yang seharusnya udah hafal juz 30, nyata setengah juz saja belum hafal lagi, balik lagi ini sampai ustaznya kecapean. Nah, jadi memang antum semuanya yang pertama harus belajar menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya. Menggunakan apa? Ikhwan, menggunakan apa? Waktu yang sebaik-baiknya. Apa? Menggunakan apa tadi? Waktu yang sebaik-baiknya. Jadi ketika waktu lagi tahfidz, digunakan untuk tahfidz yang sebaik-baiknya, maksimal, ya. Jadi waktu bermain digunakan untuk baca Quran, murojaah, ya. Dihitung 20 kali, belum hafal juga, tambah lagi. Nah, itu antara lain adalah kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Nabi selalu memanage waktunya dengan baik. Ya, yang tidak siap mau mendengarkan boleh berdiri, nggak apa-apa, ya. Kalau duduk capek berdiri. Ya. Baik, siswa-siswi STB Khairul Ummah, Masya Allah. Ada lagi nih pantun, dengerin nggak? Mau dengerin pantun lagi? Makan talas kebanyakan, perut kenyang, jalannya kesusahan. Ya antum males baca Quran, itu bertanda dirayu setan. Jadi memang seperti itu, setan itu tidak terima. Kalau anaknya Nabi Adam, kita semuanya tuh yang hadir di sini adalah merupakan cucunya Adam dari sana, ya. Setan tidak terima kalau anak Adam semuanya itu melakukan suatu kebaikan. Maka ketika kita baca Quran, terasanya males, ya enggak? Males apa semangat? Banyakan males. Males itu harus dilawan. Siapa yang lawan? Apakah teman kita yang akan melawan males? Misalnya Adam males nih,
temannya yang suruh ngelawan males. Ajang, lawan malesnya. Atau bagaimana? Bingung malah. Tapi ternyata rasa males itu kita yang melawannya. Siapa? Kita. Siapa? Kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, digunakan kekuatan itu untuk beribadah. Kesehatan itu digunakan untuk, kalau di sekolah berarti belajar. Di sini sekolah yang luar biasa. Ustaz ke sana-sana nggak nemu sekolah yang seperti ini. Ada tahfidznya, ada senamnya, terus ada asmaul husna. Pokoknya luar biasa. Tinggal antum semuanya ke sini, niatnya yang baik. Niatnya terus digunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Dan ada waktu ketika pas pelajaran masih main-main, masih bikin mainan. Nanti boleh satu waktu nanti ada ya untuk tempat bermain atau waktu bermain digunakan. Silakan antum mau bikin area apa saja boleh, ya. Nah, ada waktunya, ya. Jadi antum semuanya, mari kita sama-sama gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi sebaliknya gitu. Apalagi nih kalau kita sholat, itu menghadap siapa? Menghadap siapa? Menghadap Allah Sang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha segala-galanya. Maka kita Allahu Akbar, ada yang tengok kanan, ada yang tolak-tolak, ada yang malah tengok ke belakang. Oh, ada nggak temannya di belakang? Nah, itu bagaimana itu sholat? Bahkan sudah kelas 6, sudah kelas berapa? 6, sholatnya masih tengok-tengok. Mencari apa? Apa yang akan dicari? Temannya disikut tuh tadi. Sholat duha di atas. Allahu Akbar. Nah, itu kalau seperti itu, kira-kira bagaimana itu Allah melihat kita? Dimaafkan sih, dimaafkan, tapi antum tidak begitu ya. Harus belajar mulai dari diri sendiri. Jangan suka mengoreksi orang lain. Mengoreksi teman itu mudah. Kesalahan teman, kekurangan teman sangat mudah, karena kelihatan. Kelihatan enggak? Langsung sedang sholat nih. Oh, tadi si Pak Is main-main, Ustaz. Nah, itu dikoreksi mudah. Padahal dianya juga yang memimpin main-main. Nah, itu jarang kita sadari ya. Ibda binafsik. Dimulai dari diri sendiri. Ulangi lagi. Dimulai dari diri sendiri. Jangan suka mengoreksi temannya. Paling mudah itu mengoreksi ya, menilai orang lain. Ya. Jadi kita perlu perhatikan, perlu menjadikan perhatiannya khusus. Ternyata diri kita bagaimana? Ya, jadi kembali kepada diri sendiri. Ya, kebanyakan anak-anak tidak mau tuh untuk dikoreksi. Bahkan begini, ada yang salah pun kadang-kadang tidak terima. Nah, itu bagaimana itu? Lah, kita belajar dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus belajar koreksi diri. Belajar apa? Koreksi diri. Jangan suka apa? Mengoreksi kekurangan dan kesalahan orang lain atau teman kita semuanya. Ya, itu sangat penting sekali. Memperingati Maulid Nabi berarti kita juga siap untuk mencontoh Nabi. Antum semuanya sudah belajar mencontoh Nabi.
Kembali lagi ya. Sudah belajar menyontoh Nabi. Mulai dari apa tadi? Bangun tidur, bukan terus mandi, ya. Ini harus dikoreksi. Jadi bangun tidur bukan terus mandi. Bangun tidur baca doa, terus cuci tangan. Setelah itu boleh wudhu, boleh ngambil air minum, silakan yang biasa bagi minum. Nah, kalau minum bagaimana doanya? Mau minum, baca doa apa enggak? Tangannya tangan yang mana? Tangan kanan ngambil air minum sambil duduk, ya. Sering diperhatikan dan sering diingatkan, tapi masih banyak seperti itu ya. Jadi minum itu merupakan satu asupan dari luar ke dalam jasad kita, belegep, ya, melalui mulut. Kalau tanpa bismillah, tanpa berdoa, kemudian tidak pakai adabnya, maka setan itu senang banget. Senangnya apa? Aku ikut dong masuk ke dalam. Bisa. Gak kelihatan yang kelihatan oleh kita. Jadi setan itu bisa masuk bareng makanan atau minuman yang kita minum ketika kita tidak memakai adab. Maka di sini alhamdulillah dilatih selalu diingatkan untuk minum pakai adab, duduk, kemudian pakai tangan kanan baca basmalah. Baca apa? Basmalah. Kalau itu mau doa yang lain boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyontohkan minumnya saja sudah dicontohkan oleh Nabi. Minumnya Nabi tidak langsung glogop dihabisin, enggak. Karena ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa kalau kita minum glegep dihabisin sekalian, di situ kadang-kadang napas kita bersama-sama dengan air minum yang masuk ke mulut, glop. Nah, karena terus-menerus sih, secara kesehatan juga tidak baik. Ketika angin yang keluar dari mulut, ya, kita hembuskan untuk dibuang. Ketika kita minum langsung banyak, blok, di situ kita ambil nafas, maka angin yang keluar dari mulut kita yang seharusnya dibuang, malah kita minum bareng-bareng di sini, blok. Nah, Nabi juga mengajarkan kesehatan, bukan hanya mengajarkan adabnya saja. Ternyata dari segi kesehatan ada manfaatnya ketika kita minum sedikit demi sedikit, tidak langsung blok nggak selesai kalau belum habis. Nah, itu baru minumnya. Siap nih kita mencontoh Nabi. Cinta nggak dengan kanjeng Nabi? Kalau cinta kita harus mencontoh Nabi. Dimulai diri sendiri, belajar, dimulai minum, makan, bangun tidur, yang keseharian kita setiap saat meniru kegiatan Nabi, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita banyak bersolawat kepadanya. Banyak apa? Kepadanya. Dalam sholat kita ada bacaan sholawatnya apa enggak? Ada tuh. Tasawuf awal bagaimana coba? Bacaan tasawuf awal. Ustaz mau dengerin nih. Sama-sama coba. Ikhwan. Tidak ada yang bicara kecuali mengucapkan doa tahiyat awal atau tasawuf awal. Coba.
Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat kepada Nabi. Itu kalau nggak dibaca kira-kira sholatnya sah apa enggak? Hah? Sah apa enggak? Apa? Kita at-tahiyat tuh, baca tasawuf awal, at-tahiyyatul mubarakatus, selanjutnya terus baca sholawat. Terus yang lainnya nggak baca sholawat. Yang nggak baca sholawat sah apa enggak sholatnya? Ikhwan, jawabnya enggak apa ya? Sah apa enggak kok? Enggak sah. Jadi betul, sholawat itu menjadi wajib ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bersamaku, kata Nabi, antum semuanya pengen bersama Rasulullah? Pengen enggak? Di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, pengen enggak kira-kira? Cuma yang enggak pengen ke surga, ada apa? Semuanya Masya Allah pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar mencontoh perbuatan Nabi, ya, dari mulai bangun tidur hingga Nabi tidur kembali, ya. Tadi makan sudah, minum sudah. Apa yang perlu kita contoh dari Nabi adalah al-lisan. Al-lisan. Nabi tidak pernah berkata kecuali katanya berkata dengan jujur. Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Jujur. Di sini antum semuanya juga dilatih untuk berkata jujur. Ketika ditanya oleh Ustazah nih, antum tadi malam ngapain aja? Kalau pulang ke sekolah ngapain aja? Ada yang jawab jujur, ada yang enggak. Ada yang jawab gini, Ustaz, saya pulang ke sekolah itu langsung tidur. Ada yang seperti itu. Padahal itu sholat asar di laluan. Berarti sholat asarnya kemana itu? Nggak tahu. Sholat pulang sekolah langsung tidur loh. Bukunya kadang-kadang juga dilempar, bang. Tasnya ditaruhnya di mana tempat? Ya. Kalau masih di depan pintu, taruh tas. Nah, langsung berubah. Sholat asar dilalui. Oh, nggak tahu itu sholat asar akhirnya. Kapan sholat asarnya? Akhirnya nggak sholat asar tuh. Namanya dia dilatih untuk disiplin juga dalam hal ibadah. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira di sini ada nggak yang belum sholatnya 5 waktu? Nah, ada nggak? Nah, terus tanya, dari mulai sekarang. Jom, yang sholatnya 5 waktu ada berapa orang? Berapa anak? Coba. Sudah 5 waktu sholatnya. Ini baru separohnya ini ya. Ya. Nabi mengajarkan kita berlatih sholat sejak umur berapa tahun kira-kira ya? Dalam hadis